Arfa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi, kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Haturun, saya sebagai warga Kelasri bangga masjid ini sudah berani memasang nama masjid. Kalau untuk jembatan, untuk bisa jembatan untuk langkah. Tapi karena ini dibangun oleh lingkungan dan fasilitas, maka alhamdulillah saya syukur, dan kegiatannya bisa mengalahkan masjid ini Kelasri. Alhamdulillah. Baik, saya masuk sekarang menjadi judul yang ditawarkan adalah keajaiban sedekah. Kebetulan saya ini orang Kelasri, seorang yang di Bandung ini punya sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesional. Dari BNSP itu saya Kelasri mendapatkan sertifikat kompetensi untuk menguasai dari mengumpulkan distribusinya, perencanaan dan sebagainya. Dan ini BNSP berskala nasional. Ya, lanjut. Keajaiban sedekah. Video tadi sudah saya tayangkan. Coba dilihat lagi, mudah-mudahan bisa. Sebentar aja. Sebentar aja. Kita ada artis di sini. Rahimakumullah. Sedekah. Kita lihat, tadi ada kotak amal lewat. Iya. Lihat tuh. Ketika kotak amal lewat, kita bawa duit 1 juta ratusan sama 2.000. 1 juta ratusan sama 2.000 perak. Yang mana yang ditaruh jamaah? Yang 2.000. Yang 2.000. Padahal 2.000 ini yang bakal dia jumpain. Tidak sedikit orang-orang nanti ketika hari kiamat yang dia temuin di catatan amalannya cuma 2.000-an. 2.000. Kok cuma 2.000 aja kata dia? Aku punya uang 1 miliar kok nggak ada di sini. Betul, kau tinggal uang itu. Kau tinggal uang itu. Dah cukup itu aja. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang ajaib, mestinya juga harus dengan ajaib. Kalau untuk melakukan sesuatu yang ajaib kok dengan biasa-biasa saja, ya berarti belum siap untuk mendapatkan keajaiban. Ringkas saja, keajaiban sedekah itu saya tulis 10. Bukti keimanan, cara bersyukur, menenteramkan hati, menghapuskan dosa, pahala dilipat gandakan, membuat hidup menjadi berkah dengan sedekah, mempermudah mendapatkan rezeki, dapat membebaskan dari siksa kubur, mendapat syafaat di akhirat terakhir, termasuk salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan ketika tidak ada naungan selain naungan Allah. Baik, saya tidak akan satu persatu, tapi saya ingin mencoba agar kita menjadi orang yang ajaib dulu, baru supaya kita bisa mendapatkan keajaiban. Yang pertama, bisa dibaca adik-adik, apa tulisannya kayak? Sibuklah bersyukur terus hingga lupa cara mengeluh. Jangan sibuk mengeluh hingga lupa cara bersyukur. Coba diulangi. Sibuklah bersyukur hingga lupa cara mengeluh.
Jangan sibuk mengeluh hingga lupa cara bersyukur. Sebab merekalah yang akan mendapatkan janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Nak syukur tambah nikmat. Tapi kalau ngangluh wae, janjinya Allah ada, yaitu akan mendapatkan azab dari Allah. Coba masih ingat? Diteruskan, sibuklah bersyukur terus. Oke. Poin pertama harus dicekal lagi. Nah, orang cekal nggak akan jadi orang luar biasa. Sibuklah bersyukur hingga lupa cara mengeluh. Jangan sibuk mengeluh hingga lupa cara bersyukur. Oke, poin pertama digondeli. Saya ngajak adik-adik kita tadarus sedikit saja. Tadarus 3 ayat yang akan kita bahas pada sore ini. Kita awali dengan Al-Fatihah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Munafiqun ayat 9 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها Wallahu khabirum bima ta'malun. Artinya kita baca bersama-sama. Hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi artinya masuk neraka. Harta dan anak jangan melalaikan untuk ibadah. Ayat berikutnya, Ya Rob, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sebentar saja sehingga aku dapat bersedekah, sehingga aku termasuk orang-orang yang shalih. Ketika syakaratul maut, ketika mati, arep mati wis sekarat gek gelo. Mbok sedilit mawon kula dinaik urip, kula ajeng sedekah supaya saya menjadi orang yang salih. Allah jawab piye? Jawabnya Allah, dan sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktunya kematian. Dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Iki jenenge wong gelo. Coba, kalau diberi waktu sedikit saja,
Mengapa dia ingin bersedekah? Bukan ingin sholat, bukan mau haji, bukan mau yang lain. Ternyata karena sedekah itu cukup dengan satu ucapan, satu akad, maka akan bernilai selamanya. Begitu sederhana, tapi akan membawa dampak yang tinggi. Sampai-sampai Ibnul Qayyim mengatakan, ahli sedekah itu sedekahnya adalah paling meringankan saat syakaratul maut. Soalnya tipe orang mati, orang mati-mati. Wis mati ambegane entek teko meneh gitu. Barangkali sulit dia bernafas, sulit nyawani metu, mbok menawa rada cetil. Sedekah kata Al-Jauzi, lampu yang paling padang nang kubur pahala sedekah. Pintu yang paling lebar di surga namanya pintu as-sakhaya. Itu hanya untuk orang-orang yang lomo, ahli sedekah. Tanda diterima ibadah, wonge ora saya cetil ning saya lomo. Ibu, bapak, adik-adik, yang paling sulit menghadapi hisab itu namanya harta. Harta itu ditakoni ling golek saka ngendi, yuk dikemanakan. Nah, baik. Saya ulangi. Kok sedekah ya, Pak? Kenapa sedekah? Ternyata sedekah itu ada dua. Sedekahun min sedekah. Sedekah biasa, ada sedekah yang wajib. Sedekah yang wajib ini At-Taubah 103, khudz min amwalihim sedekatan. Ambil, ternyata maknanya adalah zakat. Tekstualnya dengan bahasa sedekah, tetapi sedekah yang wajib diambil itu namanya zakat. Fungsinya untuk membersihkan dan mensucikan harta. Lalu ambil kandungo. InsyaAllah dengan doa akan menenteramkan mereka. Satu lagi, buka surat At-Taubah ayat 103, ternyata berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i dan seterusnya. Teksnya berbunyi sedekah, tapi ini yang bernama zakat. Sesungguhnya zakat itu untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah namanya asnaf zakat. Jadi makna innamas shadaqah itu sebenarnya adalah zakat. Baik. Nah, untuk ibu, bapak, teman-teman sing duwe penghasilan, tolong ora usah ditunda-tunda. Kapan punya penghasilan, keluarkan 2,5%. Dah. Berikan ke amil resmi. Siapa amil resmi itu? Amil resmi itu yang mendapatkan tugas dari pemerintah. Namanya Basnas. Undang-undang membolehkan masyarakat ikut mengelola, maka ada lazisnu, ada lazismu, ada lazis jateng dan sebagainya. Keluarkan langsung aja. Tuh. Hanya 2,5% yang ini akan menjadi barokah. Baik. Coba kita lihat sekarang. Saya kan sudah zakat fitrah, Pak. Kenapa masih harus yang lain? Ternyata zakat itu ada dua, namanya zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah niku mung setahun sepisan di bulan Ramadan. Paling hanya 2,5 kilo, maksimal 2,8 kilo beras untuk satu orang. Itu namanya zakat fitrah. Zakat mal ini yang dipopulerkan mulai Umar bin Khattab, Abu Bakar Umar bin Khattab, ya. Kemudian redup lagi Umar bin Abdul Aziz, kemudian Syekh Yusuf Qaradawi kemarin yang wafat itu penggagas utama untuk menggerakkan kembali zakat mal di seluruh
negeri di dunia ini. Ada zakat pertanian, perdagangan, perak, penghasilan dan sebagainya. Banyak sekali. Nah, sekarang coba kita lihat sebagai orang Temanggung, walaupun ada orang Kebumen di sini, orang mana di sini, coba lihat ya, Temanggung ya. Temanggung ini jumlah muslimnya kira-kira 700.000 orang. Jumlah penduduk sekarang sekitar 780-an ribu orang. Upomo satu orang muslim satu hari mau berinfak 500 rupiah saja. Berapa? 500 rupiah. Maka sebulan akan terkumpul 10 miliar. Satu hari 350, setahun 126 miliar. Itu kalau mau satu hari satu jiwa meng 500 rupiah. Getuku rokok ora payu, getuku permen gur oleh siji mbuh oleh mbuh ora. Tapi hasilnya akan keluar sekian. Kalau belum tercapai angka ini, berarti orang Temanggung zakatnya masih jauh di bawah standar. Berapa Pak? Nyatanya Temanggung itu Lazis Jateng kemarin hanya 0,65 miliar 650 juta. Lazis Jateng. Lazis Muhammadiyah tahun 2021 3,5 miliar. Basnas berapa? Basnas hanya 7 miliar 665. Tapi ini uang semua, kumpul kabeh duite. Sedang yang Lazis NO paling tinggi 8,5 miliar. Tetapi ada tetapinya, ini rahasia aja ngomong. Duite sing 70 langsung disebar nang ranting-ranting. Kecamatan hanya punya 20%, berarti sekitar berapa? 1 miliaran. Yang di kabupaten Lazis Nutenanan ternyata hanya punya sekitar 800 juta. Berarti duit iki jebule nang desa-desa diranting-ranting. Sedang ini uang betulan. Nek dijumlah dari 3, 7,6 dan 8 belum ada 22. Belum ada, itu baru 8,5 tambah ya baru 20-an. Padahal tadi kita lihat kalau kita berinfak 500 rupiah saja per hari akan terkumpul sekian. Tapi faktanya Temanggung masih belum bisa. Walaupun di Temanggung ya, di Jawa Tengah, di Jawa Tengah kita peringkat ke-6. Sedang di Kedu, Basnas ini sudah di peringkat 1 sakaresidenan Kedu. Di bawah kita adalah Kebumen 7,2, Projo Magelang baru sampai angka 3, Kota Magelang baru sampai 2. Alhamdulillah, tapi berarti tong manggung wonge durung pati sadar zakat. Nah, ya saya dijawab. Iki oke positif. Kahyo. Oke. Saya tanya, kalau ada harta banyak tapi enggak barokah, mau enggak? Harta banyak tapi enggak barokah, mau enggak? Enggak mau. Tenan? Banyak loh. Tak balik. Ada harta barokah ning sithik, ming 500-an. Mau enggak? Mau enggak? Mau? Hasil sithik kok gelem? Piye? Mulai ini tolong dirubah pikirannya, dicuci sekarang. Saya master nasional karena saya mendapatkan BNSP dari nasional, Badan Nasional Sertifikasi Profesional. Dirubah pola pikirnya, jangan begitu, ini salah. Mestinya kita punya harta yang banyak dan barokah. Tolong ya dirubah ya. Ya, saya punya sertifikat nasional karena saya sudah itu.
Dirubah pola pikir. Oh, yo sithik ora apa-apa nih barokah, jangan. Akeh tur barokah. Oke. Mau barokah kuncinya 3. 1. Tambahkan syukur. Tadi ingat masih tadi itu? Yang kedua qanaah. Yang ketiga biasakan infak sedekah. Pak, kok infak sedekah zakatnya mana? Rasah tak kok zakat. Zakat ki wajib. Wajib ini ora lakoni dosa, infak sedekah ki rak sunat, wajib. Ya. Oke, itu pola pikir dirubah. Jangan mau yang banyak enggak barokah atau sedikit yang barokah. Harus yang banyak dan barokah. Gini gambarannya. Sumur iku yen ora tau ditimba banyune mambu reget gawe omah ula. Ora enak. Tetapi kalau sering ditimba, diambil airnya, maka sumur itu akan menjadi sumur yang bersih, airnya bermanfaat dan memberikan manfaat untuk orang lain. Harta kita kalau tidak pernah diambil, dibersihkan, dipakai, tidak akan membawa manfaat dan keberkahan untuk kita. Kalau untuk teman-teman yang sering donor darah merasakan banget. Begitu donor penak. Walaupun saya tidak bisa lebih dari 50, donornya baru 50, besok injak usia 60 terus nggak boleh. Ya alhamdulillah diberi penghargaan sekali untuk mendapatkan 25 dan 50 kali donor. Penak awai. Begitu donor enak. Oke. Coba dek gambar apa kayak? Ngoyak pitik. Nek nyembelih pitik dihoyak apa dia piye? Rezeki itu nek dihoyak kaya pitik angel kecekel. Bapak ini nyekel kurungan, kakaknya ben iso kecekel, malah angel. Ini cara yang tidak pas. Nek sing bener ki lho. Ternyata harus dipancing nganggo beras. Itu loh. Gak dicekel cek terus disembelih gampang. Jadi rezeki rasa dioyak tapi dipancing. Bagaimana mancingnya? Ya, mancingnya dengan infak dan sedekah. Nek mancing ki pakai lisidi oleh ukeh. Maka infak sedekah itulah cara kita memancing rezeki. Jajal, nyilem nang laut arep nyekel iwak, banter ndi le mlayu. Banter iwake. Maka jangan dioyak tapi dipancing. Itulah trik-trik agar Allah memberikan rezeki kepada kita. Maaf ya, untuk yang punya penghasilan, gaji itu ya jangan anggap rezeki itu hanya gaji. Gaji itu terbatas, rezeki tidak terbatas. Weruh ki rezeki kok, krungu ya rezeki. Saya kan pembina koordinator untuk difabel. Nek ngene iki sing weruh ngerti, nek sing bodhe ora krungu, bingung. Jenengan yo krungu ya weruh, luar biasa. Ternyata weruh ya rezeki, krungu ya rezeki. Gaji itu ada selipnya. Rezeki tidak ada selipnya. Gaji itu terikat dengan tanggal dan bulan, sedangkan rezeki tidak terbatas tanggal dan bulan. Nek le rezeki terbatas tanggal dan bulan, le ambekan tanggal nom tok, tanggal tua ambekan mati. Maka nafas ini juga rezeki yang tidak terputus. Maka jangan hargai rezeki itu sebatas gaji. Kita bisa membeli gulai, sate, tongseng, tapi tidak pernah bisa membeli nikmat. Betul? Kita bisa membeli arloji, jam dinding gede, walaupun jamnya kita tengen beda. Kita tengen beda, sing tak anggo sing ndi kamu. Tapi gak pernah bisa kita membeli waktu. Kita bisa membeli obat, tapi tidak bisa membeli sehat. Walaupun jenenge ya toko obat sehat.
Ini ora iso tuku sehat nah, kita bisa membeli ini itu, tapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Lanjut. Coba kita renungkan. Jane sing butuh zakat ki sapa to? Apa sing butuh zakat ki fakir miskin? Apa awake dhewe? Apa amile sapa? Basnas, Lajis NO, Lajismu, sapa Mas, Mbak yang butuh zakat sebenarnya? Fakir miskin kita ambil? Coba kita lihat sekarang. Jawabannya nanti. Soalnya khawatir salah. Pertanyaan berikutnya. Siapa yang butuh rezeki yang bersih dan barokah? Siapa yang butuh? Kita yang butuh rezeki bersih dan barokah. Padahal zakat adalah cara membersihkan rezeki ben dadi rezeki sing bersih dan barokah. Nah, bahasa ngono ketok. Pak Hasyim Afandi pernah ngendika begini, mantan bupati kita. Nek mangan tongkol, yo aja sak rine lah, rine ditokke. Mosok tongkol rine barang yo di. Ala wis dituku, Pak. Yo tuku ning ndak yo rine barang beleke barang dipangan yo ora. Artinya apa? Begitulah harta kita harus dibersihkan. Yang kotor jangan dimakan. Itulah pesan Pak Hasyim. Jadi sekali lagi, sebenarnya yang butuh zakat siapa? Agar rezekinya bersih dan barokah? Kita yang butuh zakat. Ini ayat yang memberikan satu panduan pada kita. Sebenarnya ada hak orang lain dalam harta kita. Dua ayat yang sangat populer, Az-Zariyat 19 dengan Al-Ma'arij, hampir sama. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta maupun orang miskin yang tidak meminta. Satunya, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum. Ada maklumnya. Lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak meminta. Jadi kalau hari ini saya mendapatkan penghasilan 100.000, sebenarnya yang 2.500 itu bukan hak saya. Syukur kalau lebih dari itu nanti infak sedekahnya. Jadi yang 2.500 pancen hak kono, bukan hak saya. Nek ora ditokke berarti kita mengambil hak orang miskin. Ada lagi, ya ayyuhalladzina amanu. Aduh, 5:30 ya. Lanjut aja, enggak kesuwen. Ya. Jadi okelah, siapapun mendapatkan penghasilan langsung ambil 2,5% supaya bersih barokah. Maaf ya, ini tak baca nih ini. 2,5%. Oh ya. 2,5%. Dikeluarkan orang marai melarat. Tidak dikeluarkan orang marai sugih. Lebih bahaya kalau bandil. Ngerti bandil gak? Bandil kan bandil merono, orang tekan kono malah baleni gundule dhewe bolong. Itu namanya bandil. Dan banyak sekali. Kudu tokke mangkat nang kantor ya kecocok kok ya paku ngono lho. Kudu ngetokke 15.000 nggo tambal ban. Nah, contoh saja bandil itu namanya. Allah pasti akan mengganti infak sedekah kita dengan yang lebih baik. Janji Allah, yang janji Allah nih
Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Janji Rasul. Sedekah tidak pernah mengurangi harta kita. Janji Rasul justru akan menambahkan. Rasul juga berpesan, hendaklah kalian mempercepat datangnya rezeki dengan sedekah. Baik itu nanti zakat, infak maupun juga sedekah. Baik, lanjut. Sedekah juga menjadi pembersih, penghapus dosa. As-sadaqah tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul mar al-nar. Sedekah menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api, kata Rasul. Nah, pancen sing jeneng ibadah itu ya seperti air, seperti akar ini. Yang tampak itu, yang tidak tampak ini. Iki lho sing ikhlas le ketoke iki. Iki mari ngetoke godhong karo hasil. Iki yang mencari duit-duitku dhewe kok tetap ikhlas mengeluarkannya. Maka ibadah itu memang harus ikhlas dan sesuai aturan. Oke, masuk. Sekarang penerima zakat ada 8, nggak usah saya sampaikan. Seandainya panjenengan berzakat, kemudian lewat lembaga resmi, namanya Basnas, apalah Yisnu, apalah Yismu, akan muncul program-program seperti ini. Contoh saja. Tahun 2021, ini yang kemarin ya, sampai bulan Mei 2021 kita punya 353 siswa, padahal zakatnya guru seket 100. Jambanisasi banyak sekali, Quran kita alokasikan semua banyak sekali, dan semua yang ikut andil mendapatkan pahala yang sama karena dalam satu shaf jamaah melaksanakan ibadah kepada Allah. Jadi kalau yang mendapatkan penghasilan dari pemerintah, zakatnya memang harus lewat Basnas. Infak sedekahnya monggo. Tapi yang mendapatkan dari non pemerintah silakan juga ke lembaga zakat resmi yang dikelola oleh Muhammadiyah, NU dan sejenisnya. Hikmahnya, zakat lewat lembaga resmi termasuk zakat lewat Basnas, lajisnu sama. Pertama, zakatnya sah, jelas sah sudah. Kewajiban berikutnya terserah amil. Tanggung jawab sudah ada pada amil. Wes, lepas. Kita ikhlas. Nah, ini kan menjadi ibadah karena ikhlas. Terus ini loh, menjaga perasaan mustahik. Nek zakat kok dibagi dhewe nang lingkungane dhewe, biasanya wonge ya terus kepotangan budi. Kene dadi ora ikhlas kono didengar parep. Maka akan menjadi perasaan mustahik terrendahkan. Melalui amil resmi itu ya Basnas, Lajismu di Temanggung, Aku Peduli, nggak ada sekarang, tinggal Lais Jateng, akan terwujud asas pemerataan, lalu mendapatkan doa dari amil, wajib amil mendoakan. Yang jarang dipahami, mendapatkan pahala berjamaah. Kok jamaah zakat? Iya, karena ada amilnya. Maka kemudian satu orang yang berzakat di situ akan setara dengan orang berjamaah, satu orang imam, semuanya menjadi amil, semuanya menjadi makmum, dan nilai jamaahnya tinggi. Contohnya begini, upama zakati 100, nek gitu ku semen oleh loro, tetapi untuk membuat rumah tahun kemarin 140 rumah. Padahal aku le zakat mung 100 bensasi. Tapi iso bangun dan berpahala sedemikian banyak. Itu contoh saja. Nah, hampir saya selesaikan dialog nanti ya. Tolong biasakan sedekah subuh. Saya akan sampaikan satu amalan.
InsyaAllah sederhana tapi dahsyat manfaatnya. Saya harap bisa dirutinkan sedekah subuh. Kenapa sedekah subuh termasuk sedekah yang terbaik? Setiap waktu sedekah bagus, setiap saat bagus. Habis majlis ilmu, habis ceramah, habis Jumat, pas Jumat. Tapi sedekah subuh itu yang terbaik. Kenapa? Karena setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat. Tugasnya cuma satu, mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Siapa yang tidak mau mendapatkan doa malaikat yang dijamin makbul. Tidak usah susah payah mencari anak yatim dan orang miskin subuh hari. Mulai hari ini Bapak Ibu masing-masing sediakan kotak amal, simpan di rumah. Apa itu botol atau kotak terserah. Ibu punya satu, suami punya satu, anak-anak masing-masing punya satu. Ajarin anak kita dari kecil untuk cinta sedekah, suka berbagi, supaya semakin dewasa diberikan sifat kedermawanan yang seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis salat subuh, sebelum beraktivitas, isi sedekahnya. Berapa? Seikhlasnya. Terserah. Tapi rutin. Apalagi kalau sedekah subuh disertai doa, subhanallah. Saya sudah mencoba mujarrab. Dan banyak jamaah yang sudah saya kasih amalan ini, alhamdulillah berhasil. Sedekah dengan wasilah doa atau tawassul doa. Ketika isi sedekahnya, doa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini sembuhkan orang tua saya yang lagi sakit. Boleh. Orang tua yang sudah meninggal, ya Allah, dengan berkah sedekah ini titipkan pahala sedekah ini di subuh hari untuk kedua orang tuaku yang sudah wafat. Ya Allah, dengan berkah sedekah ini saya sedang melamar kerjaan, ya Allah, berikan kemudahan agar diterima lamaran kerjaan saya. Semoga Allah balas semua kebaikan sedekah, infak kita, berjuangan kita, dan mudah-mudahan menjadi amal salih untuk kita semua. Mudah-mudahan semua jamaah yang hadir Allah kabulkan cita-citanya, Allah mudahkan urusannya, Allah berikan keberkahan rezekinya, dan diberikan kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, pencinta Al-Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, yang nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, itu dulu saya sampaikan. Masih ada waktu barang 6-7 menit. Jadi sedekah itu luar biasa, tapi menjemputnya juga harus dengan yang luar biasa. Ya. Silakan, kalau ada umpan balik masih ada waktu 5-7 menit. Silakan. Sengaja tidak saya habiskan waktunya. Betul-betul? Ini orang tak ceritani wae. Suatu hari kemarin ini ya, ada orang mangkat nang Jakarta numpak mobil. Periksa dokter. Ketika orang itu preso ke dokter, wis rampung, sampai dengan sekitar jam 9 malam. Pulang ke rumah pakai mobil, wis do turu kabeh. Lah mbasa ngono penumpange turu, supire ora turu, tapi jalannya hujan. Di satu tikungan tertentu banyune akeh, setir tidak terkendali. Akhirnya oleng jatuh di sana. Brek gitu in Avanzanya. Sing wong kono wis apal. Dalam minggu ini sudah 3 kali kecelakaan. 2 hari sebelumnya dan 2 hari sebelumnya mati kabeh. Sing do teko kono nulungi karo paling yo mati. Tenan. Tetangga yang ada di situ itu lindulungi ya karo alon-alon paling ya wis mati. Nganggo senter disantri jebulane supire iso metu, sing duwe mobil metu, kabeh bisa metu, sing lara ya iso metu. Gumun wong kono
wingi kecelakaan ping pindho wonge entek iki kok ora. Rampung ditulungi dibantu mobilnya rusak biasa mobil. Ditakoni, "Pak, kok istimewa jenengan nonton nopo niki, Pak?" Maksudnya gimana? Kemarin 2 hari yang lalu penumpangnya habis. 2 hari berikutnya sebelumnya meninggal. Bapak kecelakaan kok mboten mati. Apa ya? Lalu diingat-ingat. Flashback. Ketika dari dokter ditiwis pentek, gak tuku bensin ditentek gur gari 20.000. Utanten ya Allah. Mbok kula saged diparingi slamet dugi griya. Bahasane Jawa tuku slamet. Ya sangat bisa dituku. Dia 30.000 dikeke masjid bleng. Itu hasilnya ketika 2 mobil yang sebelumnya itu mati semua kimeng tibor tok metu. Rupanya sedekah bisa menolak bala yang lebih dahsyat. Nah, itu rahasia dan kisah yang dia ceritakan. Ternyata saya hanya infak 20.000 untuk masjid, saya mohon berdoa nek cara kene ngarahin tuku selamat ya. Ternyata bisa. Monggo. Jadi rezeki bukan sekedar gaji, tapi kita bisa menjemput keberkahan itu melalui upaya-upaya aktif. Saya punya teman ditugaskan ke Semarang selama 2 hari 2 malam. Nek nang pegawai ono transportasi Mas Hasan ya. Paling ora ya 250 ping pindho gitu. Sak durunge mangkat kuwi Pak De, apa ini? Oh, bonus. Pak De, aku rong dino anu ya. Titip ngomah karo ninggali titip ya. Nah, nang ngarep. Biasanya ora. Lunga sok tak oleh-oleh ning sok. Beda ya. Nek tuku slamet ki nang ngarep. Nek ngolali nang mburi nek tekan ngomah. Nek warek nek kelingan. Rupanya sedekah itu bukan di belakang. Sebaiknya sedekah itu begitu menerima, keluarkan. Dan teman-teman saya sudah membiasakan ketika ada apa-apa sudah pokoknya itu sedekah itu rasa dihitung-hitung harian saja. Tadi Syekh Jabir mengatakan setiap pagi di Masjid Telasri kita ini yang kita punya itu, alhamdulillah ibu-ibu nggak tahu berapa uangnya nih anggere jemuah sing kotak dur itu Pak dibuka sidik-sidik tengklu-tengkles oh ya 600 nih 700 bukan sekedar dana yang kita peroleh tapi ketentraman, kedamaian, kerukunan terwujud. Telasri ini maaf dusun sing paling terbelakang sak Giyanti sebelum ada ini kan dadi gede iki. Pendidikan paling rendah, ekonomi paling miskin, kesehatan omah paling elek, tapi paling pertama punya balai RW Telasri. Kenapa? Gotong royong, yo kuwi nyoh. Kebetulan itu saya masih jadi wakil. Iki iurane dinilai boto 1.000. Pasti 1.000, kowe 1.000, iki 1.000 ge wong 4, ge wong 3, ora apa-apa. Ditarget waktu 4 tahun jadi, rupanya membeli tanah hanya dalam waktu 8 bulan beres, 1 tahun berikutnya RW sudah jadi. Wah, Janti, Karangsari, lho Telasri kok duwe balik RW, bukan masalah Telasrinya. Tapi kemudian bagaimana memacu kita, saling memacu untuk bisa ta'awun, tolong menolong dan sebagainya. Ya, rupanya bisa kita melakukan itu karena bersama-sama rela mengeluarkan. Bangga tangan di atas, tidak bangga tangan di bawah. Oke? Ada pertanyaan? Kalau ada monggo, tidak ada tak cerita ini meneh. Soalnya kok enggak. Monggo, saya beri kesempatan. Enggak didominasi. Saya enggak mau dominasi. Biar ada apa? Balik. Ini jamnya gimana makanya? Oh ya. Ya ben kanggo dahar-dahar kok. Monggo sing ngomong ya ngomong, sing dahar ya dahar. Monggo didahar kelompon. Silakan adik-adik, silakan dikritisi. Ya.
Ini makalah boleh nanti saya kirim lewat WA-nya Pak Hasan. Saya kirim lewat WA, nanti boleh dibuka-buka. Ilustrasi tadi yang buka-buka. Ini coba dicermati lagi, cermati lagi. Kalau ingin mendapatkan keajaiban ya yang ajaib. Sedekah. Kita lihat, tadi ada kotak amal lewat. Iya. Lihat tuh. Ketika kotak amal lewat, kita bawa duit 1 juta ratusan sama 2.000. 1 juta ratusan sama 2.000 perak tuh. Yang mana yang ditaruh jamaah? Yang 2.000. Yang 2.000. Padahal 2.000 ini yang bakal dia jumpain. Tidak sedikit orang-orang nanti ketika hari kiamat yang dia temuin di catatan amalannya cuma 2.000-an. 2.000. Kok cuma 2.000 aja kata dia. Aku punya uang 1 miliar kok nggak ada di sini. Betul, kau tinggal uang itu. Kau tinggal uang itu. Dan seharusnya orang berpikir ketika umur 40 tahun, apa yang aku akan persiapkan? Sebagian ulama memisalkan nih, orang umur 40 tahun itu seperti orang yang berangkat umroh. Berangkat umroh berapa hari biasanya? Ya, biasanya 9 hari lah. Umumnya itu 9 hari atau 12 hari. Yang 9 hari. Ketika kita sampai sana, kita kan bawa tas, bawa koper macam-macam ya. Ke sana, hari ketiga, hari ke-6, biasanya hari ke-6, ke-7, ke-8 persiapan mau pulang. Kita sudah packing, hati-hati. Jadi mau pulang sudah insya Allah. Besok jangan lupa barang-barangnya dipak semuanya. Ini orang bawa uang 1 miliar. Ketika sudah mulai packing bajunya ya, dia masukin semuanya. Uang 1 miliar itu ditinggal sama dia di hotel. Dia pulang ke Indonesia bawa tas. Ditanya, "Mas loh, sampean duit 1 miliarnya mana?" "Saya tinggal di Mekah." "Loh, waras sampean Mas." "Kok tinggal?" Kan iya. Orang kan kalau yang akan dibawa, yang dia bawa itu yang mahal, yang berharga. Tapi kenapa kita yang kita sedekahkan mesti yang tidak berharga? Itu yang akan kita temui di catatan amal kebajikan kita. Ketika dihitung-hitung semua nggak akan ada tuh 1 miliar tuh. Yang ada 2.000, 3.000, 100, 500. Yang 1 juta, 2 juta nggak ada. Nggak dia masukkan ke sana. Maka ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan terlenakan harta kalian dan anak-anak kalian dari zikrullah. Salah satu amalan yang harus dilakukan orang yang umur 40 tahun, sedekah. Banyak-banyak sedekah. Punya rumah 5, 1 sedekahkan. Nggak dilarang, kita kaya itu nggak dilarang, jemaah enggak. Kita mau punya rumah 5, punya rumah 7, punya perusahaan 3, punya mobil 10, nggak dilarang untuk kaya itu. Tapi ingat, yang kau mau bawa itu yang mana? Ya, cukup. Sudah hampir maghrib ini. Kesimpulannya, keajaiban sedekah sudah saya tulis. Untuk mendapatkan keajaiban juga harus dengan laku-laku yang tidak biasa. Ingin yang ajaib kok biasa-biasa, berarti ora cocok. Kalau misalnya di RT kita ini ada kegiatan apa, yuk disi-disian. Disi-disian. Seperti kita sedikit bangun gitu, ayo disi-disian, walaupun ya ono sing 100, 200, 1 juta, enggak apa-apa. Tapi bisa memancing. Dana pemerintah hanya 50 juta, tetapi bisa mancing dana masyarakat lebih dari 80 juta. Ini insya Allah menyadarkan kita bahwa yang akan kita bawa itu bukan yang disimpan, tetapi yang sudah kita infakkan. Yang kita simpan akan menjadi tinggalan untuk yang masih hidup. Itu saja, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Manakala terdapat kekurangan, kekhilafan, kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdasy syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat fa ya qadhiyal hajat. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah sumber keselamatan. Darimulah datangnya keselamatan dan hanya dapat kembali kepadamulah orang yang Kau selamatkan. Untuk itu selamatkanlah hidup kami ya Allah. Baikkanlah lingkungan RT 4 RW 3 Telasiri ini Allah agar menjadi tempat yang benar-benar sakinah untuk menjemput tempat kumpul kami semuanya di sakinah tempat-Mu di surga yang Engkau janjikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, jadikanlah kami keturunan kami ahli salat, ahli ibadah ya Allah. Ampunilah kekhilafan orang-orang tua kami dan seluruh kaum muslimin ketika di hadapan-Mu di yaumul akhir ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, tunjukkanlah pada kami jalan-jalan menuju surga-Mu dan kami dapat mengikutinya dengan baik. Tunjukkan pula ya Allah jalan sesat ke neraka-Mu dan jauhkanlah kami daripadanya agar tidak mendapatkan kecelakaan selama-lamanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Maka telah semanten kira langkung nyun pangapunten kula pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arfa TV.